Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. La haula wala quwata illa billahil. Selamat malam sobat trader dan investor dan para trader swing maupun para trader fast trader. Malam ini saya Edi Stok Indonesia akan memberikan sedikit analisa saya tentang beberapa saham yang jadi pantauan saya hari ini, baik untuk saham fast trade, one day trading ataupun untuk swing. Baik, tidak berlama-lama, eh, hari ini langsung saja kita kulik barang-barang saham yang berpotensi melanjutkan kenaikan ataupun rebound. Untuk yang pertama yaitu saham yang saya pilih yaitu MPPA ya, teman-teman. Oke, untuk posisi sebelum kita menganalisa, kita zoom in, zoom out dulu untuk mengetahui jangka pandang dan jangka pendek saham yang akan kita analisa. Yang pertama saya pantau saham MPPA. Dari tanggal 21 Juli ini sudah terjadi indikator udah bagus ya, udah posisi tanda swing seperti ini. Ini dia volume MA20 udah di atas MA20, di sini juga udah besar, transaksinya value-nya di atas 2050, di atas 250 miliar, 50 ini million atau juta ya. Sedangkan MACD-nya juga sudah melewati garis nol. Nah, ini posisi seperti ini udah cocok buat swing. Nah, target selanjutnya di mana? Target selanjutnya sekarang udah melewati garis resisten di 112 ini di tanggal 27 Maret ya. Posisi target selanjutnya setidaknya yang terdekat yaitu antara ini ya di 150, target untuk swingnya 150 insya Allah tercapai. Nah, untuk terdekat beberapa hari setidaknya di sini di 127 insya Allah tercapai, entah hari ini, hari besok ataupun seminggu. Yang jelas target terjauhnya 150. Sedangkan untuk stop loss kita bisa mengambil di 78. Seperti itu untuk MPPA. Ya, karena posisinya udah bisa buat swing. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena posisinya udah mulai uptrend. Seperti itu ya teman-teman. Selanjutnya saudara dekatnya yaitu MLPL ya, ini yang bersama ya. MLPL. Nah, kita zoom out dulu, posisinya juga posisi sedang sideways. Jadi untuk mengetahui kita trading, ini kalau udah posisi sideways seperti ini, kalau udah posisinya udah mulai breakout di area resisten seperti ini, nah layak untuk kita koleksi karena udah melebihi area sideways dia. Nah, untuk posisinya gimana? Untuk posisinya udah bagus, udah mulai. Cuman karena ini lebih bagusan MPPA ya candlenya. Jadi ini hati-hati karena di sini ada batang atas seperti ini, ada kemungkinan dia turun dulu. Nah, bagaimana untuk selanjutnya? Dia bisa positif ke sini di 106, bisa targetnya. Sedangkan untuk resisten terjauh di sini ada candle besar. Nah, ini ada buang barang. Kemungkinan harus bisa ke 131 dalam waktu sekitar sebulanan bisa tertembus ya. Nggak sampai lah. Yang penting kalau posisinya positif terus, posisinya naik atau nanjak, setidaknya harus sampai ya di sini di 130. Untuk stop lossnya terserah. Yang penting di dasar supportnya di area sini di 76. Untuk belinya bagaimana? Untuk beli kita sebaiknya antri saja. Kenapa? Karena stokastiknya sudah terlalu mahal. Jadi kita antri beli. Kalau mau jual silakan. Kalau udah punya barang, tetapi kita langsung hajar kiri ya, atau hajar kiri, atau kita jual di area bid karena takutnya saham ini dibawa turun lagi. Seperti itu. Yang jelas untuk indikator sudah memenuhi syarat ya, karena di sini udah posisinya udah pada naik semua. Oke, demikian untuk MLPL. Bagaimana untuk ini ya LPKR ya, sudahnya juga jauh ya, sama LPKR ya, sama. Tapi ini Lipo Karawaci ya. Nah, ini LPKR posisinya juga bagus ya posisinya. Ini dari tanggal 16 Maret sampai tanggal sekarang
di tanggal 27 Juli selama 4 bulan posisinya udah mulai uptrend ya. Lihat di sini lembahnya, ini bukitnya, ini lembah bukit nih posisinya udah enggak istilahnya udah membentuk ini ya hair hack-nya baru-baru lagi. Jadi posisinya udah mulai uptrend kalau seperti ini. Meskipun jangka jauh dia seperti sideways, tapi kalau jangka secondary frame secondary trendnya posisinya udah mulai uptrend. Ya setidaknya posisinya di resisten di sini harus tembus lah di 110 untuk jauhnya di area sini target jauhnya di 124 untuk LPKR. Untuk belinya gimana? Untuk belinya kita masih murah ya teman-teman ya. Masih sekitar stokastiknya di 27. Kalau stokastik murah kita boleh HK. Nah, boleh HK ya. Kalau mau jual pun kita antri. Karena apa? Karena masih murah. Hari ini volumenya juga gede lumayan ya. 50 miliar lebih. Jadi ada kemungkinan dia bisa naik dulu. Tapi posisi di sini bisa sampailah 110 besok. Insya Allah tercapai ya. Seperti itu. Sedangkan untuk target jauhnya tetap di 125 untuk LPKR. Oke, selanjutnya yaitu saham BP. BP ya. BP. Nah, ini posisi MBP. Kalau dari posisinya dia mulainya area downtrend ya. Posisinya turun. Kenapa ini dari apa puncak tertingginya semakin rendah, tapi ini ada rebound, ada candle doji salib, kemungkinan kenaikannya bisa sampai 70%, tapi ini naik ya. Terus di sini ditambah ada candle body batang atas body batang bawah, ini candle nomor 2 kalau saya menurut saya. Kalau ini misalnya besok atau kapan ini bisa volumenya di atas MA20, ada kemungkinan dia bisa naik ya seperti itu. Nah, kalau kita mau berani mau beli lagi, silakan nanti menunggu MACD-nya ini garisnya di atas garis 0 MACD ya. Untuk beli sekarang udah mahal, sebaiknya kita antri. Target terdekatnya di 138 tercapai minggu ini, ataupun di resisten dia di area sini ya, di area 156 atau 150 bisa. Seperti itu ya. Oke, itu untuk saham BP. Oke, selanjutnya yaitu saham Mari. Mari, mari kita kawan. Oke, untuk saham Mari ya teman-teman ya. Untuk saham Mari hari ini volumenya gede. Di sini juga udah golden cross MACD-nya. Nanti kalau kita tunggu melewati garis nol. Untuk belinya nggak terlalu mahal sih. Kalaupun mau berani mau mau HK tidak apa mau HK juga enggak apa-apa ya. Silakan kalau mau HK. Untuk targetnya di sini aja ya. Nah, ini ada di sini targetnya. Setidaknya di berapa ini? Di area resisten 88. Insya Allah tercapai ya. Teman-teman optimis saja posisinya. Walaupun posisi sampai seperti ini kita riskan ya. Tapi optimis kalau udah ada seperti ini. Kalau bisa saham-saham Southwest terus tiba-tiba golden cross indikator udah kita buy aja. Insya Allah pasti naik tinggi. Oke, seperti itu ya untuk mari. Oke, selanjutnya yaitu saham Widi. Ini saham baru ya. Kenapa saya sering apa ya merekomendasikan saham-saham IPO saya karena dari sekitar 3 harian lalu saya udah target ya di sini ada gap kosong ternyata tercapai bener ya. 100 berapa ini 120 tercapai. Nah, sekarang ya besok kita langsung jual aja kalau nggak berani ini ada resisten di sini ya kita 145 kita jual di 144 itu besok langsung pasang jual takutnya nanti karena ini ada candle bullish merah bearish merah kemungkinan dia bisa turun tapi melihat candlenya ada kemungkinan dia naik ya teman-teman. Kalau seperti ini sebaiknya kita bisa menggunakan satu lagi indikator ya coba ini saya pikirkan indikator yang lain coba trading. Ya, saya ketik PD ya. Ini saham baru ini cocoknya pakainya Fibonacci ya teman-teman. Nah, seperti ini ya Fibonacci ya. Ya, ini udah ada gambarnya saya punya saya ini. Saya gambar lagi ya. Sederhana saja teman-teman. Tinggal digambar. Ini klik ini kan ada Fibonacci extension. Kita pilih retracement. Klik.
Udah, habis itu tarik dari atas ke bawah untuk mengetahui naikannya sampai berapa. Kita tarik paling bawah, temennya berapa. Nah, oke teman-teman, ternyata hari ini benar dugaan saya. Dia udah mencapai area 0,618 di area 123. Ternyata kalau dia bisa naik ke angka 1, nah, setidaknya target di 1,618 ya, di 183 dia akan reject ke atas, ke bawah. Biasanya 1,618 sampai 2,618, tertingginya di 242. Tinggal diingat-ingat aja ini, arrow rejectnya sampai ke situ berarti ada kemungkinan dia turun. Nah, kalau dia besok di 0,618 ini dia reject ke bawah, ya udah berarti ada kemungkinan dia turun dulu. Nanti tinggal dibikin garis. Yang jelas di sini ada area tiris. Tapi kemungkinan target kalau masih bisa naik 183 nyampe, terus 242 nyampe. Itu untuk saham Widi ya di 183 targetnya. Seperti itu ya. Oke, balik lagi yaitu saham selanjutnya yaitu PNLF. Nah, untuk PNLF sendiri, PNLF ya, posisinya bagus ya. Udah membentuk cenil. Ini ada support belum ditembus, support ditembus. Nah, ini tersedia setidaknya di sini lah teman-teman ya. Di sini di 330 nyampe ini dalam beberapa minggu depan insya Allah nyampe karena posisinya udah mulai uptrend, udah mulai naik ya bukan uptrend ya. Nah, alhamdulillah. Jadi posisi naik seperti ini kita bisa. Ini ada 2 hari volume udah tembus untuk beli sekarang se masih murah ya. Bisa kita HK ya. Bisa kita HK untuk PNLF. Targetnya di area resisten aja di sini. Di 335. Oke, seperti itu ya teman-teman untuk PNLF. Oke, selanjutnya yaitu saham PNBS. PNBS. Nah, untuk PNBS sendiri posisi juga bagus ini volumenya juga gede. Tapi untuk ini ya ini karena ini saham kecil jadi kita transaksinya hati-hati. Di sini juga nggak terlalu besar masih di bawah 250 miliar. Tapi yang jadi pertanyaan bagi saya di sini itu udah melintasi garis nol ya MACD-nya. Terus di sini ada posisi golden cross ya MACD-nya. Ada kemungkinan dia mau naik lagi. Untuk target selanjutnya kita cari di resisten di sini ya. Ini ada resisten. Berarti di sini ya di 70 ya tercapai sampai 75 insya Allah tercapai. Oke, seperti itu ya teman-teman PNPS ya. Oke, selanjutnya yaitu saham HATM. HATM, Hapo Trans Maritime TBK. Nah, ini posisinya ini kecil-kecil-kecil tapi sejajar ya, sejajar terus ya. Ya bagus lah. Tapi kalau ini udah mulai golden cross ya hari ini apa kapan ini? Di sini ini di tanggal 26 Juli itu udah golden cross. Tapi untuk beli udah mahal ya. Kita antri aja hati-hati karena ini kecil. Sebaiknya buat fast trade aja. Tapi posisi udah mulai kayak bentuk swing ya, udah mengayun ya. Target di sini aja. Resisten aja di 308 kalau berani. Berarti ini targetnya sebulan ya ATM, insya Allah tercapai. Yang penting kalau mau berani trading syaratnya ini tunggu ini golden cross terus melewati garis nol udah kita buy. Ada kemungkinan dia naik. Ini contohnya melewati garis nol naik ya kan. Terus lagi melewati garis nol naik kayak gitu aja. Seperti itu kita trading. Oke, HATM selanjutnya yaitu saham bull. Nah, untuk bull sendiri ini bisa dilihat ya teman-temannya posisi bullnya udah mulai membentuk belum sempurna ya teman-teman ya. Tapi kalau mau beli saya anjurkan jangan dulu soalnya tapi masih murah sih. Dia ada 34 stokastik. Kalau mau beli monggo saya tergantung pakai candlenya ya. Yang jelas di sini ada support ya. Di area sini ada support di 85. Nah, kalau posisi kayak gini, kalau candle ini belum melewati candle yang besar ini, belum berarti belum aman ya. Kalau udah melewati berarti udah aman. Untuk target selanjutnya udah ini di candle ibunya ini, candle ini di 122. Insya Allah tercapai. Begitu demikian untuk bull. Oke, selanjutnya yaitu saham DSML. Oke, saham DSML juga sama ya posisinya kayak bull tadi ya.
belum begitu menarik, tapi ada mulai pergerakan ya. Setidaknya target di sini udah nyampe ya di 206. Nah, ini di volumenya 2 hari berturut-turut, di sini belum melewati garis nol. Kalau mau beli sekarang kita antri aja ya, karena ini masih riskan ya saham seperti ini. Di posisi masih downtrend, downtrend. Oke, seperti itu untuk BSM. Selanjutnya yaitu sahamnya Pak Lokengong yaitu Cevin, Clifton Finance Indonesia. Nah, kalau Cepin ini bagus ya posisinya dari satu. Oh, kayak ini dari beberapa ini kayaknya posisinya bagus ya ini. Ayun, terus bentuk naik lagi, cenil, naik lagi. Oke, ini bagus ya posisinya ya. Ya, setidaknya berapa ya targetnya? Target terjauhnya. Oke, kalau kita nggak kelihatan harga terjauhnya, kita bisa hitung ya. Kalau harga 695, kita patok 25%. Berarti tinggal dihitung aja. Coba sekarang saya hitung 695 dikali 25% sama dengan 173,75, berarti 173 ya, 173 ditambah 695. Oke, targetnya di 868 di 25% ya. Ini untuk terjauhnya di 868 itu untuk cepin. Selanjutnya yaitu AMMN, Aman Mineral, ini saham baru juga. Oke, kalau saham baru juga ini sama, kita dihitung ya. Karena kita polanya belum kelihatan, indikatornya belum kelihatan, kita tinggal ngitung persenannya. Kalau di atas 1000 kita kenakan 10% ya. Berarti 22.470 ditambah 10% sama dengan 247 ditambah 2.470 berarti bentar ya, 2.470 ditambah 247. Berarti 2.700 ya. 2.717 itu targetnya untuk beberapa kedepannya ya. Berarti di 2.717 itu untuk AMMN. Nah, selanjutnya yaitu kita buat untuk yang swing ya, yaitu saya cari yaitu Thais Jaya Suara Agung. Oke, ini posisi Thais ya, posisi Thais meskipun ininya candlenya merah, memang ada kemungkinan dia turun. Kenapa? Karena posisinya, tetapi yang enaknya dia udah mau melintasi garis nol ya, melintasi garis nol, udah 6 ya. Tapi untuk secara teknikal dia mulai naik tapi belum uptrend ya. Tapi kalau dia mau melewati di resisten di sini di 260 itu target terjauhnya, target terdekatnya di sini di 190 sampai 158. Oke, seperti itu untuk tes. Tapi optimis lah, insya Allah tercapai ya posisinya. Karena ini udah mulai naik. Yang penting kita tunggu ini target ini tercapai nggak di tanggal 6 April ini. Setidaknya harus nyampe ya. Oke, seperti itu. Seperti itu. Terima kasih semuanya. Selamat malam. Semoga apa yang saya analisakan semoga bermanfaat. Oh ya, bagi teman-teman yang ingin belajar bagaimana kita swing atau kita cari saham yang berpotensi arah, saya membuka kelas untuk ini ya gelombang tahun 2003 di super swing ya. Jadi fokus saya itu mencari saham swing bukan mencari saham yang untuk one day trading atau trading seharian ya. Itu fokusnya di sana saya akan mengajari bagaimana cara trading swing yang benar dan sabar. Karena di saham itu butuh sadis atau sabar dan disiplin ya teman-teman. Jadi kita harus sabar mempelajari pola-pola pergerakan. Apakah bandar itu sudah masuk apa belum? Kita harus sabar. Jadi namanya misalnya kita beli saham tapi kita nggak tahu itu sopirnya udah masuk apa belum, yang ngapain? Nanti ngetemnya kan lama, kan rugi kita. Seperti itu. Jadi bisa nanti DM saya, bisa ngechat saya di WA ataupun di nomor HP saya udah tertera di kolom deskripsi ya. Terima kasih untuk malam ini semuanya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.